Ini ini ada peserta pertama itu Ibu Ade Zayu Cempakasari STMCAT. Dipersilahkan Bu Ade untuk mempersiapkannya. Kita hitung 20 menit dari Ibu mulai presentasi. Baik, terima kasih banyak Pak Raihan. Mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, saya izin untuk memulai peer teaching kita pada hari ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat Pagi, pagi, kabar Bu. baik, Bu. Ya, berjumpa lagi dengan saya pada materi kali ini, yaitu tulang kepala janin. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya berharap nanti kita bisa semuanya fokus untuk belajar ini ya. Nah, untuk langsung memulai, nanti saya coba share screen dulu, nanti di slide-nya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya berikan kepada anak-anak sekalian, teman-teman sekalian tentang kucing mah kita yang lalu. gangguin. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman sekalian? Udah, Ibu. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi di sini kita akan membahas tentang tulang kepala janin. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu skenario pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini akan berlangsung selama 100 menit, yaitu dengan rincian yang pertama pendahuluan 5 menit, kemudian kegiatan penjelasan materi selama 30 menit, kegiatan diskusi 20 menit, kegiatan penugasan 20 menit, presentasi kelompok 20 menit, dan kegiatan penutup selama 5 menit. Oke, untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang saya harapkan kalian mampu untuk memahami bagian-bagian tulang kepala janin. Dan selanjutnya saya juga berharap nanti setelah pembelajaran ini, kita semua mampu menjelaskan dan mempresentasikan tulang kepala janin. Baik, setuju ya? Ya, setuju, Ibu. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi kita, saya ingin bertanya dulu. Kan kemarin kita sudah belajar mengenai anatomi panggul. Nah, untuk teman-teman sekalian, anak-anak bunda, calon-calon bidan masa depan, apakah ada yang bisa menyebutkan anatomi panggul yang kemarin sudah kita pelajari? Ya, baik sekali. Titis Wahyuni, coba. Iya, Bu. Anatomi panggul yang kemarin kita pelajari apa? Anatomi panggul yang kita pelajari kemarin itu ada pintu atas panggul, Ibu. Kemudian ada pintu bawah panggul juga. Itu sih, Bu, kayaknya yang saya ingat, Biasa Bu. sekali ya, Titis Wahyuni. Bagus sekali, sudah bisa menjawab yang kemarin ya. Nah, jadi ada lagi yang bisa menjawab selain Titis? Coba calon bidan Irham, apakah mau mencoba? Ya, betul sekali. Betul sekali ya, Iram tadi sudah menyebutkan bahwa anatomi panggul salah satunya yaitu tulang ilium atau disebut tulang usus. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua di sini saya coba tanya lagi. Untuk yang kemarin sudah berapa orang tadi bisa menjawab? Berarti tujuan pembelajarannya kemarin tercapai, hari ini pun masih ingat ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang tulang kepala janin. Nah, jadi kan kemarin kita sudah
anatomi panggul. Nah, sekarang hari ini kita tulang kepala janin. Sebelumnya ada yang pernah tahu belum anatomi kepala janin itu apa saja? Ya, jadi kita seperti ini yang membayangkan kita flashback dulu lahir, kita pernah jadi janin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih salah satu anatomi janin, anatomi kepala janin, tulang kepala janin? Saya, Bu, saya. Nah, coba Christina, bagus sekali sudah berani ya. Silahkan, apa? Jadi tulang panggul itu ada 3, tulang pinggul, sakrum, dan tulang ekor. Mohon maaf Bu kalau salah Bu. Oh iya, benar sekali, bagus sekali, benar, sangat benar ya. Tulang panggul itu terdiri dari 4 tulang, yaitu kedua tulang ilium, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksikis. Sangat benar sekali. Dan untuk tulang kepala itu tadi sudah dijawab oleh Alex ya. Nah, oleh Alex itu sudah benar sekali. Jadi anatomi kepala itu salah satunya adalah os frontalis gitu katanya tadi, tulang depan. Sudah bagus sekali, padahal saya belum ini loh, sebelum masuk jauh gitu, tapi masih ingat ya yang kemarin. Terus sekarang kenapa kita harus belajar tulang kepala janin, anak-anak sekalian? Kenapa kita harus belajar belajar tentang tulang kepala janin? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus belajar ini? Untuk untuk melihat apakah seorang perempuan itu bisa melahirkan secara pervaginam atau tidak, Bu. Kita harus tahu anatominya terlebih dahulu. Ya, betul sekali Wahyuni ya. Wahyuni sangat betul sekali jawabannya, karena memang sebagai kita calon-calon bidan, semua anak-anakku sekalian, calon bidan masa depan, kita untuk menolong sebuah persalinan, kita harus tahu dulu anatomi dari tulang kepala janin dan panggul itu sendiri. Karena kenapa? Di dalam proses persalinan itu nanti, itu saling berkaitan dan saling berpengaruh. Jadi ketika kepala janin melalui jalan lahir, yaitu panggul, nah di sana nanti bisa kita bisa membayangkan, kita sudah tahu nih, kepala janin itu bentuknya begini, ukuran-ukurannya begini, begitu. Dan bagaimana ini bisa melewati jalan lahir? Jadi kita sebagai bidan harus tahu dulu tulang kepala janin. Bagus sekali ya. Tadi siapa yang jawab? Christina ya? Wahyuni. Wahyuni, bagus sekali ya. Nah, jadi saya menganggap bahwa kita sudah bisa untuk masuk lebih jauh kepada materi kita pada hari ini. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya, di sini ada anatomi panggul, tadi yang seperti disebutkan oleh Christina, ada tulang ilium, sakrum, dan koksikis. Ini kita mengulang yang kemarin. Nah, untuk kenapa saya bilang kita harus memahami tulang kepala janin dan panggul, nah inilah prosesnya nanti. Kepala janin ini masuk ke panggul. Jadi kita harus tahu dulu anatomi panggul dan anatomi kepala janin, begitu ya. Nah, prosesnya begini, kurang lebih prosesnya begini nanti. Dari sini dia keluar ke bawah mengalami ini udah turun fleksi, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang mekanisme persalinan. Nah, untuk masuk ke dalam mekanisme persalinan, kita belajar dulu hari ini tentang tulang kepala janin. Setuju ya? Setuju ya, anak-anak sekalian? Ya, selanjutnya kita langsung saja. Siap semuanya? Di sini adalah gambar tulang kepala janin. Nah, jadi tulang kepala janin itu terdiri dari bagian muka dan bagian tengkorak. Nah, jadi di sini yang muka yang ini di bagian tengkorak. Nah, jadi di bagian muka itu terdiri dari tulang hidung. Ya, ini disebut os nasal. Nah, kemudian ada tulang pipi. Di sini kita ada tulang pipi kiri dan kanan, itu namanya os zygomatikum, ya. Nah, ada tulang rahang, itu ada tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Jadi tulang rahang atas ini dinamakan os maxilla dan yang bawah ini os mandibula. Nah, jadi di tulang muka tadi ada berapa tulang? Ayo coba siapa yang mau menyebutkan? Mau menyebutkan salah satu tulang yang ada di muka? Ya, silakan. Ira. Bagus. Ira apa Ira? Zygomatikum, ya benar. Zygomatikum adalah tulang pipi ya. Tulang pipi yang ada di kiri dan kanan pipi kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke tulang tengkorak. Nah, jadi di tulang tengkorak ini terdapat 7 tulang. Ya, ada berapa?
7 tulang, benar. 7 tulang. Jadi yang pertama itu ada os frontal. Os frontal artinya tulang dahi yang berada di depan, di dahi kita. Ada 2, itu yang kiri dan kanan. Itu dinamakan, dinamakan tulang frontalis, os frontalis ya, frontal. Kemudian ada kedua tulang parietal namanya, yaitu tulang ubun-ubun. Yang ini ya. Nah, yang ini tulang ubun-ubun. Ini bagian depan tadi ada 2, frontalis. Yang ini di tengah ada 2 juga. Ini dinamakan tulang ubun-ubun atau os parietalis. Dan terdapat 2 tulang di sisi kiri dan kanan yang biasanya kita kenal dengan tulang pelipis. Nah, di sini nggak kelihatan di gambar ini, tapi di sini bisa dilihat. Nah, ini daerah ini yang tulang ini namanya tulang pelipis. Ada 2, kiri dan kanan. Nah, tulang pelipis ini namanya os temporalis, ya. Nah, selanjutnya satu lagi ada di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini os occipitalis, ya. Occipital ini berada di belakang occipital. Jadi itulah bagian tulang kepala janin ya. Tadi ada bagian muka dan ada bagian tengkorak. Bagaimana, udah jelas belum untuk yang bagian tulang kepala ini sebelum kita lebih jauh membahas yang lain? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah Bu, jelas. Sudah? Jelas Bu. Oke, benar ya, sudah jelas ya. Ada Jelas, yang Bu. berani menyebutkan 7 tulang tadi dan menunjukkan gambarnya misalnya? Belum? Belum ada? Ya, nanti kita nanti di akhir kita akan mencoba menggambar ya, biar semuanya lebih paham. Selanjutnya kita membahas tentang sutura. Apa sih sutura itu? Ada yang tahu nggak apa sutura itu? Jadi sutura itu adalah sela-sela tengkorak. Tadi kita bahas tulang-tulang tengkorak yang ada 7. Nah, sutura itu sela-selanya. Ini yang saya sudah kasih garis hitam. Nah, di sini adalah sutura. Sutura itu sela antara tengkorak yang mungkin bergeser ini di saat persalinan. Karena tekanan kepala janin dia masih bisa bergeser. Ya, dia masih bisa bergeser untuk menyesuaikan terhadap jalan lahir. Jadi nanti tulang yang ini bisa menindih tulang yang ini. Begitu, karena ini masih lunak dan masih bisa menindih di saat proses persalinan. Ini dinamakan proses itu adalah mollage. Ya, mollage. Nah, jadi ukuran kepalanya menjadi lebih kecil begitu. Nah, sutura ini yang garis-garis hitam ini, yang di kepala ini ada 4. Nah, yang pertama sutura sagittalis. Sutura sagittalis yang di sini yaitu sutura atau celah tengkorak yang diantara os, apa ini tadi? Os parietalis ya, tulang ubun-ubun. Jadi di antara tulang ubun-ubun kiri dan tulang ubun-ubun kanan itu dinamakan sutura sagittalis. Ingat ya, sutura sagittalis. Benar, semangat sekali ya semuanya. Nah, selanjutnya sutura koronaria. Nah, jadi sutura koronaria itu adalah pertemuan celah tengkorak, pertemuan antara tulang tengkorak parietal, os parietal tadi yang di sini ya, os parietal dan frontalis. Jadi di sini namanya sutura koronaria. Selanjutnya ada sutura apa lagi? Ada sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea ini adalah sutura di antara os occipitalis dan os parietalis. Ya, jadi ada 4. Nanti kita akan ulang. Jadi saya kenalkan dulu. Ada 4 ini di mana saja bagiannya. Nah, yang sutura terakhir adalah sutura frontalis. Sutura frontalis ini adalah di antara tulang tengkorak frontalis. Jadi anak-anak sekalian, sebenarnya untuk menghafalnya ini mudah ya. Tadi kan untuk tulang dahi itu namanya frontal kan. Nah, frontal. Jadi sutura frontalis begitu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan tentang sutura anak-anak sekalian? Tidak ada? Tidak, Bu. Lewat? Paham apa Bu. tanpa bingung? Apa bingung? Apa bisa mengikuti? Sementara Bingung, Bu. cukup, Bu. Oh, Bingung ya, Iya. oke. Ira, coba Ira bingungnya yang mana Ira?
biar kita kalau bingung kita tanya Kak, bertanya saja biar lebih jelas begitu. Ya, sambungan ini Bu masih bisa bergerak ya Bu, posisi bayi. Betul, betul Ira. Alatnya. Jadi sambungan-sambungan ini dia belum menutup permanen kalau pada janin. Oh, Jadi dia masih lunak dan iya. masih bisa saling menindih begitu. Misalnya Oh. contohnya Ira misalnya punya adik nggak di rumah atau punya ponakan. Iya, palanya suka beda-beda ya Bu, Nah, Peyang. iya. Iya. Kalau misalnya bayi itu dia lunak kan di daerah pertemuan tulangnya Iya. itu masih lunak kan Ubun-ubun ya? ya Bu, ubun-ubunnya Iya. ya. Ubun-ubunnya Iya. benar Ira. Kalau sekarang kita masih lunak apa sudah keras? Udah keras. Iya, karena kita tidak janin lagi. Oh Nah, gitu. dia Iya, akan pantesan. menyatu, mengeras Iya. seiring pertumbuhan. Gitu, Ira. Bagus sekali pertanyaannya ya, Ira. Ya, Bu. Selanjutnya, Sutura sudah. Kita akan membahas tentang fontikulus atau fontanel atau yang Ira sebut tadi. Yang Ira sebut tadi adalah ubun-ubun. Nah, kata lain dari ubun-ubun itu fontikulus atau fontanel. Udah ya? Nah, jadi fontikulus, fontanel itu di kepala itu ada dua, yaitu fontikulus mayor dan fontikulus minor. Nah, fontikulus mayor ini dia artinya ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar yang berada di depan dan ubun-ubun kecil berada di belakang. Untuk bentuknya sendiri, dia yang di depan itu dia segi empat. Dia segi empat. Dan yang di belakang itu dia segitiga. Jadi fontikulus ini adalah pertemuan antara sutura-sutura tadi. Jadi celah ruang yang pertemuan antara celah tadi itu membentuk fontikulus. Ya. Nah, ini bisa dilihat yang saya kuningin, ini adalah fontikulus mayor atau ubun-ubun besar. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada fontikulus minor, yaitu ubun-ubun kecil yang merupakan pertemuan antara sutura apa tadi di belakang? Sutura lambdoidea dan sagittalis. Betul, semangat sekali semuanya. Nah, terus kemudian yang mayor tadi pertemuan apa? Coba, tadi kan sudah belajar sutura. Nah, siapa yang bisa nih? Ini pertemuan sutura apa saja nih? Yang mayor, ayo silahkan yang berani menjawab. Siapa coba? Pertemuan antara sutura apa ini tadi? Yang ubun-ubun besar? Ada yang berani? Nah, itu tuh yang tunjuk tangan tuh. Siapa tuh yang di belakang? Coba, Tina. Tina, apa Tina? Ya, betul ya. Pertemuan antara sutura sagittalis dan sutura koronaria dan juga frontalis. Makanya dia jadinya segi empat. Karena yang bertemu empat nih. Ya, sagittalis, koronaria yang sebelah kanan, koronaria sebelah kiri, dan depan, yaitu frontalis tadi ya, sutura frontalis. Jadi dia membentuknya empat. Sedangkan yang minor, itu dia segitiga. Karena pertemuannya pun ada tiga. Sutura lambdoidea dan sutura sagittalis. Begitu, lambdoideanya ada yang kiri dan ada yang kanan. Makanya dia bentuknya segitiga. Nah, baik, terima kasih. Itu saja untuk materi kita hari ini tentang teori dari tulang kepala janin. Jadi, apakah Anda siap mempresentasikan yang saya sampaikan tadi di depan kelas? Kita sambil belajar bersama ya. Saya sudah siapkan. Saya stop share dulu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini Bunda sudah menyiapkan pantom kepala. Pantom kepala yaitu tulang kepala janin, di sini nanti bisa kita lihat dan bisa kita peragakan, kita pegang secara langsung begitu ya. Bagaimana nanti menjelaskan sutura-sutura ini. Jadi kita akan membentuk sebuah kelompok. Sekarang ada berapa ini satu kelas? 40 orang ya. Nah, baik, ini 40, jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok atau berapa enaknya ya? Kalau 4 kelompok terlalu besar enggak? 8 ya, biar Baik. dia lebih 8 Baik, ya, cukup, Bu. ya. Oke. Ya, maaf Bu, cukup Bu. Oke ya. Ya, terima kasih Bu ya. Cukup waktunya pas 20 menit dari Ibu presentasi. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Mungkin dipersilahkan kepada Ibu instruktur untuk melanjutkannya, Bu.
Oke, kita beri aplaus dulu buat Ibu Ade. Wah, luar biasa Ibu Ade. Ibu Ade sudah berapa tahun mengajar? Baru tamat. Baru tamat Kebetulan kuliah. baru ya, Bu. Baru aja udah pinter kayak gitu, apalagi udah lama ya. Oke, Ibu Ade. Untuk bagian yang pertama, biar saya yang komentari dulu. Nanti untuk pertemuan kedua kita sudah bisa saling beri masukan ya untuk semua peserta. Pertama, selamat buat Ibu Ade. Bu Ade sudah mencoba untuk masuk dengan 3 tahap ya. Ada pendahuluan, ada inti, dan penutup. Pertama masukan dari saya, karena yang kita ajar adalah mahasiswa, kompetensi yang kita tuntut atau capaian pembelajarannya itu sudah berbasis HOT, High Order Thinking Skill. Nah tadi capaian pembelajaran Ibu itu masih rendah, jadi menjelaskan. Kemudian kata-kata memahami untuk capaian itu sulit untuk diukur. Nanti bisa Ibu ganti ya Bu, misalnya menganalisis, mendeskripsikan. Jadi kita jelas untuk nanti mengevaluasi akhir dari tujuan ini. Itu ya Bu Ade ya. Kemudian karena kelas kita ini adalah kelas real, maksudnya micro teaching dalam kelas real, maka kita berusaha untuk yang bicara itu peserta kita. Jadi bukan kelas imajinasi. Tadi kan Ibu Ade berusaha karena semua diem, dan Bu Ade berimajinasi. Nah, ini saya inikan lagi bahwa kelas kita bukan kelas imajinasi, tapi kelas imajiner, tetapi betul-betul kelas yang kontekstual. Jadi saya berharap para peserta lah yang berbicara. Bagaimana caranya membuat interaksi. Kalau dia tidak bicara kita tunjuk. Kalau enggak bagaimana? Pokoknya tekniknya ada di Bapak Ibu. Supaya peserta inilah yang menjadi mahasiswa ya Bapak Ibu. Nah kemudian kalau saya lihat step by step-nya udah bagus, cuma karena ini kan seperti kebidanan, kita mengajarkan banyak sekali konsep ya Bu Ade. Jadi Bu Ade jangan buru-buru pindah dari satu konsep ke konsep lain. Apalagi ini istilah asing nih untuk tulang-tulang kepala tadi ya Bu ya. Artinya istilah asing ini kalau kita begitu cepat dia akan susah untuk bisa masuk. Nah, mungkin ini terbatas waktu juga ya Bu Ade ya. Apa-apa, saya ngerti apa yang disampaikan oleh Ibu Ade. Nah, ini kalau Ibu lihat sampai di penutup, sebenarnya di penutup itu bagaimana kita memastikan bahwa proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Artinya kuncinya, konsep yang dua yang Ibu Ade yakinkan harus dikuasai oleh mahasiswa, itu harus bisa muncul di dalam satu proses pembelajaran. Tapi secara keseluruhan Ibu Ade ini sudah mencoba untuk melakukan interaksi ya Bu ya. Melakukan interaksi. Ini agak sulitnya karena ini bukan mahasiswa kebidanan gitu ya. Oke. Kemudian kalau Ibu mengajar di kebidanan, ini artinya mahasiswa ya Bu. Kalau bisa jangan dipanggil anak-anak gitu. Itu seakan-akan ajar PAUD kita ya. Jadi ini lo calon yang sudah berpikir secara intelektual mungkin dinaikkan sedikit levelnya. Apakah saudara ya, Ibu atau Anda atau bagaimana lah. Pokoknya membuat dia itu yakin bahwa dia itu sebenarnya seorang calon pemikir gitu. Bukan anak yang harus diemungi begitu, tapi dia udah diharapkan mandiri membangun konsepnya. Oke, kemudian saran Ibu ya, karena kebidanan ini adalah suatu kejuruan yang sangat kontekstual. Benar nggak Bu Ade? Jadi alangkah baiknya kalau Ibu Ade mengajar ini dengan berbasis kasus. Dicoba munculkan video kasus anak yang lahir kepalanya peyang, yang kepalanya nggak sama, yang statusnya. Jadi ini ada satu kasus. Apabila seseorang yang berprofesi dalam bidang ini tidak begitu menguasai, maka akan terjadi kecacatan dalam proses kelahiran. Ini bagus kan Bu Ade? Jadi nanti Bu Ade, kalau untuk mata kuliah seperti ini tuh sangat bagus diangkat masalah-masalah kontekstual, nanti hubungkan dengan kompetensi atau capaian materi yang akan diajarkan. Kenapa? Karena untuk abad 21 ini kita berharap jangan lagi dia menerima konsep. Artinya Ibu banyak menjelaskan kemudian menerima konsep. Itu sulit. Tapi coba nanti dengan kasus tadi akan muncullah ide-ide itu dari siswa. Nah, itu akan lebih menarik. Ya Bu Ade, tapi secara keseluruhan luar biasa Ibu Ade. Semangat ya Bu Ade. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Menjadi guru ini semakin panjang prosesnya, semakin baiklah skillnya. Oke ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan yang kedua, yang ketiga, yang keempat
memang biasanya yang pertama itu dikorbankan, Bu Ade. Tapi mudah-mudahan yang kedua, yang ketiga itu akan lebih leluasa. Oh, kiranya arahnya seperti ini. Tapi kalau Ibu lihat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan, inti, penutup, interaksinya, pengelolaan kelasnya, mungkin nanti tinggal diperbaiki secara bijak. Saya yakin nanti real teaching akan lebih oke lagi. Mungkin ini dikejar-kejar waktu, takut nggak pas gitu ya. Tapi waktunya tadi pas 20 menit. Oke, sukses terus Ibu Ade. Saya kembalikan ke Pak Rihan. Silakan Pak Rihan. Ya, terima kasih Bu Rosani. Gimana Bu Ade, masih ada yang ingin disampaikan atau ada diskusi? Masih ada waktu sekitar 3 menit. Terima kasih Pak Raihan. Saya terima kasih sekali kepada Bu Rosane, Dr. Rosane, karena sudah banyak sekali memberi masukan kepada saya. Itu benar, saya rasa itu sangat benar ya. Masukan mungkin nanti di real teaching saya bisa kasih video dulu tentang tidak dampak menguasai jika tidak menguasai materi ini begitu. Nah, tadi rencananya memang di dalam pembelajaran kita kebidanan tuh kalau misalnya anatomi seperti ini kita tidak hanya teori. Jadi karena memang waktunya hanya 20 menit jadi saya tidak bisa di sini. Tapi tadi saya coba udah menjelaskan bahwa akan ada kelompok dan ada pantomnya kepala. Jadi nanti itu bisa di anaknya maju satu-satu dia sebutin begitu. Mungkin nanti bisa terlihat di real teaching. Semoga menjadi lebih baik lagi, menjadi pendidik yang baik di masa depan. Terima kasih banyak Bu Rosana dan teman-teman. Jadi pesan saya sekali lagi, nanti peserta diharapkan selama proses micro teaching bisa memberikan masukan masing-masing satu ya. Jadi kita tahu kalau kita bisa menilai, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan kita belajar. Oke, Pak Rihan, silakan. Oke, terima kasih Ibu Rosani dan Bu Ade yang sudah memaparkan presentasinya dan diskusi. Selanjutnya kita lanjut ya Bu untuk presentasi selanjutnya kepada Ibu Alimah Maulidia Suri. Di sebelumnya saya mengingatkan kembali, silahkan Bapak dan Ibu jangan lupa merekam kegiatannya, kemudian mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masukan terhadap peer teaching Bapak dan Ibu. Oke, silahkan kepada Ibu Alimah Maulidia Suri mempersiapkan presentasinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya Pak.